selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Tulungagung akan melaksanakan wawancara sejarah arsip yang ada di Tulungagung terkait arsip Niyama. Nah, sebelum memulai percakapan itu, perkenalkan, ini di sebelah saya Mbak Cantik, Mbak Monis. Beliaunya adalah penggiat budaya dari Kabupaten Tulungagung. Beliaunya sangat antusias sekali terkait budaya-budaya yang ada di Tulungagung. Sungguh luar biasa, masih punya fight terkait budaya yang di Tulungagung. Beliaunya sangat antusias sekali. Nah, di sini kami mengundang beliaunya, Mbak Monis, untuk menceritakan seberapa besar Mbak Monis ketahui mungkin dari keluarga Mbak Monis ini kemarin ceritanya seperti ini ya Mbak Monis, itu terkait bendungan Niyama. Itu merupakan aset kita yang luar biasa karena kemarin itu pembangunannya sudah di zaman Jepang ya, informasinya seperti itu. Nah, di situ kami sangat antusias sekali, kami dari bidang kearsipan dari Kabupaten Tulungagung ingin mengetahui secara langsung bagaimana sejarah bendungan Niyama itu terbangun di Kabupaten Tulungagung. Mungkin bisa dimulai Mbak Monis. Mungkin yang pertanyaan yang pertama adalah satu, apa yang melatar belakangi pembangunan proyek terowongan Niyama? Iya, ya. Monggo Mbak Monis. Iya, sudah aja. Iya. Sebenarnya kalau membicarakan tentang Niyama, ini saya sering sekali diceritain gitu ya. Saya sering mendapatkan cerita dari kakek saya, yang dari kakek saya, dari ibu saya, dari orang tua saya. Karena kakek itu dulu berasal dari desa yang di dekat Niyama. Jadi keluarga besar kakek dulu hingga sekarang pun keluarga besar berasal dari daerah yang sekitar 3 km, mungkin 3 km dari Niyama. Dari Niyama. Iya, dari Niyama. Jadi di Besuki. Jadi di Desa Besuki dan Kecamatan Besuki. Jadi cerita-cerita mengenai zaman dahulu ada Romusa, terus kemudian dulu pada zaman dahulu juga kakek juga menceritakan ketika banjir ikut membantu memakai gete atau memakai perahu ikut membuka terowongan Niyama. Iya, ketika banjir seperti itu sering saya dengarkan ya dari kecil gitu. Tapi kemudian begitu kebetulan Dinas Arsip sedang mencari informasi mengenai Niyama, saya juga membuka-buka koleksi dari perpustakaan yang kecil. Bahwa di rumah itu koleksi dari kakek yang kebetulan beberapa menemukan tentang Niyama. Oh ya, kebetulan kakek saya juga bekerja di Jabatan Penerangan di Besuki. Jadi otomatis di sana mungkin beberapa ya ada beberapa diketahui informasi. Kalau mengenai alasannya dari tentu saja dari buku juga yang saya baca, karena Tulungagung seperti kita ketahui adalah daerah rawa-rawa dahulunya yang selalu banjir, terus kemudian tidak ada pembuangan ke laut selatan. Jadi sering banjir, sering dikenal sebagai ya daerah rowo karena sering banjir. Bahkan tahun 90-an pun masih beberapa tergenang juga ya daerah selatan, di daerah Merendeng, di daerah Macanbang itu masih ada banyak rawa-rawa yang masih tersisa gitu ya. Tapi dulu sebenarnya parah sekali. Jadi memang Tulungagung banyak rawa-rawa dan itu juga sering ada banjir. Ini buangan juga dari Berantas. Nah itu ditemukan di berita daerah ternyata yang tahun di berita daerah. Benar. Yang sekarang lembaran daerah itu ya. Dulu berita daerah ya. Ini merupakan arsip juga. Betul, arsip gitu. Tapi gara-gara dinas arsip saya buka-buka arsip. Kalau nggak seperti itu saya juga nggak tertarik ya. Tapi ada ditemukan ini, jadi mengenai ini dalam bahasa Jawa tapi sudah tertulis dalam bahasa Jawa ya? Betul. Dalam bahasa Jawa ini
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 1951. Dari tahun 1951. Iya, tahun 1951 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung itu ada mengenai berita mengenai terowongan Banyu Niyama. Judulnya itu kemarin terowongan Banyu Niyama, ya, Oh. bukan bendungan, tapi terowongan Oh, Banyu Niyama. iya. Nah itu tahun 51. 1951. Iya, tahun 1951. Sedangkan yang menurut cerita ada Romusa itu tahun sekitar ya pas penjajahan Jepang itu tahun 1940-an sekitar 42. Itu sekitar 42. Jadi terowongan Niyama itu tahun 1942 itu sudah mulai dibangun oleh pada masa zaman penjajahan Jepang. Nah itu yang mengerahkan Romusa. Ada beberapa catatan yang memang dari situ saya juga membaca ada beberapa catatan mengenai itu, yang pengerahan Romusa sekitar berapa puluh ribu dari desa-desa, bahkan dari Satu Kediri. terowongan tuh? Bukan hanya dari Oh, Tulungagung, gitu. bahkan ada beberapa dari Kediri juga yang menurut catatan juga sampai ke dikerahkan ke untuk mengeruk gitu, mengeruk. Mungkin sekitar selain Kediri ada Galek, ada Blitar gitu mungkin ya? Iya, Untuk mungkin Romusa iya itu ya. untuk Romusanya Jadi, pengerahannya. Lihat ini bendungannya segitu besar, kemungkinan ada beberapa daerah terdekat Iya, waktu itu Iya. ada itu ya. iya. Tapi berapa puluh ribu itu kita Nah, ya mungkin harus mencari catatannya. masih digali lagi untuk Masih digali lagi lagi gitu, informasinya gitu ya, Informasinya. Iya. Kalau mengenai ini, sebenarnya ada yang menarik di sini di berita daerahnya Iya. ini. Ini berita daerahnya mengenai hasil dari rapat DPRDS Kabupaten Tulungagung ketika tanggal 27 bulan 11 tahun 1050 yang memutuskan untuk mengirim usul mosi untuk ke pemerintah pusat supaya saluran Niyama itu diperbaiki. Jadi sempat mengalami kerusakan. Iya. Disebutkan di sini karena tahun 42 dibangun, terus kemudian tahun 4 setelah itu ada banjir besar. Berarti waktu itu ketika zaman apa ada Romusa sekitar 42 42. sampai 44. Setelah itu ada banjir besar dan mungkin karena itu rusak, terus kemudian pemerintah daerah menurut keputusannya DPRDS Iya. itu mengirimkan mosi kepada pemerintah pusat untuk perbaikan tahun 50. Tahun 50, jadi ada runutan tahun 50 mulai mengirim mosi. Iya, iya. Nah setelah itu ada tahun berapa tahun kemudian tahun 58 itu mulai pembangunan. Berarti tahun 51 itu waktu dibangun itu belum sempurna berarti ya itu. Yang pas zaman Romusa, Iya. kalau menurut catatan, kalau menurut dari informasi yang saya dapatkan waktu itu pekerjaannya banyak manual, Oh, makanya mengerahkan iya banyak manual, maksimal jadi ya. tidak apa, mungkin tidak kuat begitu, terus tertutup lagi mungkin begitu. Iya. Mungkin dari Mbak Monis terkait hal itu mungkin ada bukti hukum terkait apa ya, memang ada pembangunan bendungan Niyama itu. Mungkin Mbak Monis bisa menunjukkan ke kami terkait apa saja yang Mbak Monis terkait arsipnya bisa kami ketahui begitu. Iya, kalau mengenai arsip yang dikoleksi oleh kakek saya itu, Iya. Kebetulan ya Kakek saya itu keluarga gitu. kakeknya sendiri yang koleksi ya. yang mengkoleksi. Beliau mendapatkan sebuah postcard, satu seri postcard itu mengenai Niyama. Niyama. Jadi tapi ini postcardnya tahun 1961. Jadi ketika Niyama sudah selesai dibangun, yang Niyama yang dibangun Jepang. Jadi gitu. Niyama setelah itu ada pembangunan lagi. Yang Jadi dari 80, tahun ya.
ke 61 ini kan postcardnya tahun 61 ya? Iya, tahun 61 yang sudah Berarti selesai. Niama itu sudah selesai pembangunannya? Yang terowongan ke satu. Masih terowongan ke satu? Iya. Yang tahun Jadi 61. tahun 42 pernah dibangun oleh Jepang yang dengan pengerahan Romusa. Iya. Karena setelah itu rusak, Iya. terus dibangun lagi ketika tahun 58. Sekitar yang selesai pada tahun 61 itu. Selesainya tahun 61. Iya, tapi setelah itu lagi ada pembangunan lagi yang tahun 80-an era Pak Soeharto. Oh gitu. Gitu. Jadi yang ini adalah postcard ketika yang Niama dibangun selesai tahun 61. Gitu. Ya. Bisa ditunjukin Mbak Monis terkait postcard Iya, yang kita ini punya ya? Postcardnya Mungkin bisa apa? Menggugah. Postcardnya ini Iya. tahun 61 tapi sudah bagus sekali. Iya. Sudah bagus sekali. Masih Jadi- bagus ininya ya. Biasanya sobek atau tinggal separuh gitu biasanya. Iya, Ya. ini Tapi ini luar biasa ini. Karena Terbitannya memang juga dari terbitan Jepang, Iya. dari Nippon Koi, CO Ltd itu, terus kemudian oleh Ministry of Public Works and Power, the Iya. Government of Republic of Indonesia. bisa ditunjukin aja Mbak Monis untuk kaitannya itu. Nah, ini seperti ini postcard yang waktu itu Postcardnya zaman- ini satu paket. satu paket Iya, ya. satu paket. Jadi satu ini paket. ada Jadi isinya amplop ini ya. Isinya ini ada keterangannya Niama Diversion Tunnel Project. Zoom aja, iya. Itu ini keterangannya tentang apa, terus sedikit tentang Niama, tentang proyek Niama. Terus kemudian di dalamnya itu ada ini tunnelnya. Ini Di tunnel dalam ya. tunnelnya. Seperti ini loh, tunnelnya ada nih. Ini di Sudah dalam berwarna ya? postcard. Iya. Waktu Waduh. tahun 1961 sudah berwarna. Sudah berwarna. Terus ini apa Pak? Ini air landscape dari Landscape. atas ya. Ketika Bisa di zoom ya. landscape-nya Niama juga, terus Selanjutnya. kemudian ini juga pantai yang Niama, yang tempatnya. Ini tahun 1961 ini ya. Bagus. Luar biasa ini. Nah, Ini yang kertasnya penting juga masih bagus ini. Kertasnya masih Iya. bagus. Ini yang penting di situ. Ada Ini artinya apa ya ini? ini mengenai profil tunnelnya, profil terowongannya. Jadi profil terowongan ini bisa dilihat, mungkin nanti agak di zoom. Iya. Ini ada existing tunnel, itu tunnel yang sudah pernah dibuat, yang sudah ada, yang kemudian tertutup yang tahun 42. Oke. Terus ini yang kemudian dibangun yang tunnel yang baru. Iya. Jadi ini yang proyek yang selesai tahun 61. Oke. Ini jelas juga gitu kan, Iya. detailnya. Ya, kita termasuk bersyukur ini kita mendapatkan arsip yang pada tahun 1961 masih terselamatkan meskipun hanya postcard aja, tetapi ini sangat membantu kita. Nah, di sini terkait kearsipan kita juga harus bisa menyelamatkan arsipnya dari tahun ke tahun sebenarnya. Tetapi khusus untuk Bendungan Niama yang bisa Mbak Monis sajikan ini mungkin masih tahun 1961. Mungkin dari ini semua nanti akan mengembang ke tahun-tahun berikutnya, ada Iya. sebuah referensi yang masuk ke kita terkait hal itu ya. Nah, ini ada juga Mbak Monis. Menarik sekali ini arsipnya. Kenapa? Ini ada juga sebuah program dari bidang kearsipan yaitu di Kabupaten Tulungagung terkait apabila umpama kita mencari arsip. Arsip itu ada istilahnya, tidak hanya arsip itu saja, nanti mungkin ada dari masyarakat di wilayah Tulungagung juga menemukan arsip-arsip terkait pendukung Niama. Nah, di situ programnya itu adalah daftar pencarian arsip. Nah, di sini alhamdulillah kita masih 1 poin langkah itu aja kita sudah menemukan arsip ini. Nah, mungkin dari komunitas Mbak Monis nanti bisa membantu kami terkait penelusuran itu, terkait daftar pencarian arsip yang lainnya, terkait arsipnya terowongan Niama. Nanti kami bisa dibantu gitu ya Mbak Monis terkait hal ini. Tapi sebenarnya buahnya ini kalau digali, apalagi kalau dibaca di lembaran-lembaran daerah, di postcardnya. Kalau saya pribadi, karena kita juga masih muda, kayak kita itu kembali ke masa lampau, seperti kita itu bisa melihat bagaimana waktu pembangunannya
bendungan Niyama itu kemarin ya. Nah, tentunya ini tidak sembarang orang bisa seperti itu, mencintai budaya tempo dulu, yang mana kita itu lihatnya yang sekarang bisa semuanya serba mudah ya. Ternyata arsip-arsip yang dulu bisa kita sajikan itu merupakan juga hal yang luar biasa. Itu merekam sejarah, Betul. merekam sejarah. Dan sayang kalau kita tidak tahu perjuangannya pada zaman dulu seperti apa. Ya kan? Sekarang ya mudah saja Tulungagung sudah bebas banjir, sudah produksi padi sudah selalu ada, limpah, tidak pernah kena genangan air. Nah, itu karena sebenarnya dari hasil pengorbanan Robusta, terus kemudian setelah itu baru ada tahap pembangunan lagi, terus kemudian ada tahap pembangunan kedua, jadi panjang sebenarnya. Itu saya kira juga perlu ya anak muda gitu untuk tahu supaya tidak semua hargai prosesnya tidak mudah. Proses Niyama itu tidak hanya instan tahun 19 waktu ada Robusta itu jadi, ternyata ada beberapa tahapan yang mana bendungan Niyama itu sampai sempurna, dan tentunya bendungan Niyama itu dibangun dan tidak dirasakan oleh warga masyarakat Tulungagung aja, tapi juga sekitarnya, begitu ya. Ini tergantung bendungan, airnya juga sungai buangnya melalui terowongan yang betul. Terus ini juga Arsip Nasional itu memberikan sebuah pencanangan program, yang mana program itu memfasilitasi daerah khasanah daerah yang bisa ditampilkan melalui melalui memori kolektif bangsa. Nah, menggali sebuah informasi dari budaya dan komunitas pemerhati arsip di Kabupaten Tulungagung. Ayo, Tulungagung itu kaya. Mari kita tampilkan melalui NKB, memori kolektif bangsa. Suatu nanti kita bisa bahwa kita bisa menunjukkan bahwa Tulungagung itu kaya terkait budayanya, terkait arsipnya, kita masih bisa selamatkan. Seperti itu ya. Mungkin sementara itu dulu, Mbak Monis. Nanti bisa kita sambung lagi terkait hal yang lainnya, terkait Niyama. Kalau ada sebuah informasi lagi terkait arsip Niyama, mohon kami juga dibantu dan diinformasikan ke kami. Ini semoga teman-teman nanti dari komunitas mungkin kita akan menemukan setelah berdiskusi, mungkin juga mendapatkan tinggalan dari kakek-kakeknya zaman dahulu, baik itu tinggalan cerita atau dokumen seperti ini gitu. Itu bisa kita hubungkan dengan Dinas Kearsipan untuk sama-sama kita susun begitu arsip-arsipnya. Terima kasih banyak. Dan terima kasih Mbak Monis untuk waktunya. Dan sebelum mengakhiri untuk wawancara lisan pada hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Monis dan teman-teman penggiat budaya di Kabupaten Tulungagung. Atas nama Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Tulungagung, mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, atas perkenanannya, mau memberikan arsipnya untuk kami bisa mengolah atau menyelamatkan hal itu untuk Tulungagung. Terima kasih Mbak Monis. Sebelum kita akhiri, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Saya kira sekian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.